kita lanjut di sesi ketiga, sesi terakhir dalam acara forum Diktum ini. Karena ini kita banyak berbicara tentang dinamika masyarakat Makassar terhadap hukum. Kita buka lagi dengan satu lagu dari KPJ, lagu Makassar yang menyinggung-nyinggung sedikit lah. Silakan. Manangeja singa entah rota sana kulambusi auleku kelaina jare ripa simbangin ta Banangeja nukambara bananggau auleku karanua pasikosi kalabui saraiku sesalanangan bananuka sumba pale auleka sumba gau nupa bene bililano barambangku ale ipela nusambei banangkebo ale ipela nusambei banangkebo. Oke, Amang, terima kasih. Dir, Sbi, ini orang Makassar itu kadang-kadang menyinggung sesuatu dengan bahasa yang halus sekali. Ya, tadi lagunya itu, judul lagunya Banangeja. Jadi ada dia sebetulnya dia memisalkan orang, tapi dia nggak menyebut, nggak sopan kali ya. Jadi dia pakai andaikan benang, aspi benang merah, terus dia mau merapat saya dengan benang putih, dengan memperkuat jalinan, bermacam-macam lah alasannya. Tapi kan ternyata benang di Kasumba. Ternyata artinya dia datang dengan benang merah seolah-olah benang putih itu ini lain nih. Ternyata kena air luntur gitu. Tapi pesan terakhirnya dia mengatakan bagus sekali. Dia mengatakan, ya kok kembali aja lah pakai benang putih, nggak usah pakai benang merah. Benang putih juga bagus kok gitu. Jadi menurut saya hukum ini kan adalah seperti Anda bilang semacam ada kanal sebagai media yang mengatur interaksi sosial. Ya, agar masyarakat itu tertib, masyarakat merasa mendapat keadilan, bisa tenang, ketentraman. Tapi kan kenyataan yang seperti Anda katakan tadi kan terjadi pergeseran nilai dari makna hukum itu sendiri. Ya kan misalnya Anda mengatakan tadi soal persoalan di Toraja. Nah, sekarang kan di Makassar terjadi misalnya katakanlah persoalan rumah sakit Batua.
Artinya apa? Kalau menurut saya, walaupun saya tidak paham hukum, tidak terlalu jauh memahami tentang hukum, tapi dalam perspektif pemikiran saya, menurut polisi, menurut BPK, total loss. Nggak ada lagi, nggak bisa dipakai nih barang. Ya kan? Satu. Yang kedua, dalam pemikiran saya kan, Polda juga tidak ujuk-ujuk menetapkan tersangka. Seperti Anda tadi bilang, proses hukum itu kan berjalan dengan tahapan penelitian, penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, gelar perkara, baru ditetapkan. Kemudian polisi mengalihkan ke kejaksaan dengan sudah ada tersangka. Begitu toh. Artinya apa? Menurut saya, kembali ya, kalau Polda sudah mengatakan seperti ini, kan tidak ujuk-ujuk Polda pada suatu ketika, apakah besok, minggu depan mengatakan clear itu barang atas pendapat jaksa. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa sedemikian lama? Kenapa? Karena saya tidak paham proses begitu. Terus terang saya menganggap, karulah ini seperti di Toraja, berarti ada aparat hukum, ada PH yang tidak mempercayai sepenuhnya APH yang lain yang mendukung, kan begitu? Iya. Ya kira-kira gimana? Iya. Sebenarnya kalau di case Batua sebenarnya, saya ingin mengatakan di case Batua ini kasus yang maha sempurna. Kenapa dikatakan maha sempurna? Karena 13 tersangka tersebut. Maha sempurna apanya? Maha sempurna kejahatannya. Oh. Karena melibatkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat teknis kegiatan PPTK, kemudian melibatkan vendor, dalam hal ini kontraktor, kemudian melibatkan konsultan pengawas, kemudian yang terakhir melibatkan juga pengawas internal APIP, aparat pengawas internal pemerintahan. Jadi 13 tersangka itu masuk semua. Jadi mulai dari hilir sampai hulu itu disapu rata. Kemudian juga yang disampaikan tadi dengan Ancu, ini total loss. Hilang ini, entah kemana ini uang ini. Nah, problem penegakan hukumnya sekarang, problem ini berada di aparat penegak hukum. Saya mengatakan korupsi itu extraordinary crime. Kejahatan yang sangat luar biasa. Penanganan kasusnya juga harus penanganannya luar biasa. Tidak bisa penanganan biasa-biasa. Di kasus Batua ini tidak ada upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh kepolisian, karena masih di polisi saat ini di Polda Sulawesi Selatan. Polisi harusnya kemudian melalui wewenangnya melakukan upaya paksa. Upaya paksa ini maksud tahan. Tapi kan Polda sudah menyerahkan ke iya, tapi kan dikembalikan lagi berkasnya. Itu yang saya bilang tadi, Dir ya. Kalau prosesnya seperti ini, karena saya tidak begitu paham betul hukum. Anggapan saya sederhana. Jaksa tidak percaya polisi. Iya, kalau di secara teorinya itu kan argumentasinya itu kan dikembalikan berkas ke kepolisian karena ada alasan formil maupun material. Tapi kan kita tidak tahu sejauh itu. Cuma Tuhan dan jaksa yang tahu dengan kepolisian. Kira-kira begitu. Tapi saya ingin katakan di sini, kalau serius polisinya harus ditahan dari awal. Kalau itu tetapkan tersangka dengan audit kerugian keuangan negara, ada saksi, prosesnya panjang seperti disebut dengan Ancu tadi. Prosesnya sudah panjang ini. Ada tersangkanya, tahan dong. Kenapa pentingnya penahanan tersangka? Untuk kemudian mempercepat dan mempermudah serta memperlancar ini proses penuntasan kasusnya. Kalau tidak ditahan maka digantung jadi blok ruang untuk hilang kebenaran. Itu maksud saya itu. Nah ini kan publik kemudian gampang dengan kasus ini. Coba di tracking media. Ada enggak pemberitaan terkait dengan progres penanganan perkara ini? Nyaris tidak ada. Lah pertanyaannya adalah gimana caranya untuk orang percaya kinerja aparat penegak hukum kalau begini model kerjanya? Apa keraguannya? Ini ada audit. Ada audit kerugian keuangan negara, ada tersangka. Apa kira-kira kendalanya? Pada konteks ini saya ingin mengatakan soal trust tadi, kepercayaan tadi. Dan ini menjadi hal yang kemudian bukan pertama kali, ini hal yang berulang-ulang. Hal yang berulang-ulang. Kita secara awam tentunya kan pasti menaruh curiga dengan situasi ini. Iya. Pasti menaruh curiga. Tidak bisa disalahkan dong kalau orang mencurigai ada sesuatu di balik ini. Tidak bisa disalahkan. Karena soal kepercayaan. Saya kembali lagi tadi, extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Penanganannya harus luar biasa juga. Jangan biasa-biasa.
Jadi kesannya kan ada tarik menarik kepentingan di balik kasus ini. Harusnya kan ditahan dari awal. Apa keraguan? Ada audit kerugian keuangan negara? Artinya itu sempurna itu. Untuk kemudian pembuktiannya itu sempurna. Tapi sekali lagi saya kembali, ini cuma Tuhan, polisi, dan jaksa yang tahu situasi ini. Kita sebagai masyarakat cuma menilai. Dan tidak salah dong kalau kita curigai situasi Ya. seperti ini. Nah, kalau menurut aku bagaimana sebetulnya ini? Jadi tadi itu antara setrika tadi ya, Ya. kayak ibarat setrika. Jadi ada soal, ini kita yang bilang tadi Kadir hanya antara jaksa dengan Polisi yang menentukan. Tuhan yang tahu. Ya. Terkadang ada satu kasus, sebuah kasus oleh polisi mau diselesaikan, kemudian dibawa ke kejaksaan. Kejaksaan itu memberikan petunjuk kepada kepolisian bahwa ini lengkapi, cari tambah bukti-bukti ini, saksi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, biasanya ini yang dipakai alasan polisi untuk belum Menahan. dilimpahkan ke kejaksaan, atau ini dipakai kejaksaan karena belum dipenuhi apa yang dikehendaki jaksa tadi oleh polisi sehingga dia belum terima berkasnya. Nah, jadi belum ada satu. Nah, ini soal kalau misalnya polisi pura-pura, katakanlah pura-pura tidak dapat saksinya, lama dan sebagainya. Jaksa minta seperti kasusnya Munarman dulu ya, minta bis risik, Ya. panggil. Nah, apa diperiksa? Nah, seperti ini, atau disuruh lagi cari bukti ini. Nah, kita tidak tahu apakah polisi ini memang, kalau ada, kita kan ini yang dibilang Pak Kadir tadi, progresnya tidak muncul di publik oleh tadi ini. Apa yang diinginkan kejaksaan di kasus ini dan apa yang tidak dipenuhi polisi untuk kelengkapan berkas untuk itu dipakai kejaksaan. Ini mistik. Nah, di sini bertanya, apakah pura-pura saja belum dapat saksinya atau bukti-buktinya sehingga belum terlimpahkan? Pertanyaan kedua lagi, ini diskriminasi, katakan bilang tadi, apalagi nih kasus kejahatan luar biasa, kasus korupsi, ada tersangka yang ditahan di kasus lain, pas tersangka ditangkap, tahan, ada yang tidak, itu yang selain hasil yang tadi ada persamaan apa nih, rasa keadilan itu, equality the poor, perlakuan sama terhadap semua, itu tidak terjadi sehingga diskriminasi, sehingga muncul ya, ada apa nih bos? Nah, atau yang lain ada yang apa, meme begini, kau tahu ji, gitu-gitu. Nah, sehingga yang rugi sesungguhnya bukan polisi, kita semua. Yang rugi kita, yang dipakai bekerja sebelah tadi, yang dipakai bekerja polisi itu uang kita, uang rakyat, jelas sudah pakai semua. Kemudian efeknya juga pembangunan begitu terus. Nah, trustnya bukannya ke masyarakat ya, trust masyarakat ke pemerintah juga rusak. Ini kan yang mulai dari pemerintah nih. Ya. Kasus ini misalnya, kasus yang apa tuh, Rumah Sakit Batu kan proyek pemerintah. Nah, nggak benar juga ini dan sebagainya. Nah, itu sama katakan begitu dengan Cuk, bahwa political will dari, nah, kedua kembali ke atasannya tadi. Sehingga apa tanggung jawab atasannya si penyidik tadi, baik di kepolisian maupun di kejaksaan tentang ini kasus dan ke publik, sehingga kita lihat dulu itu biasa ya, atau sekarang lah ini yang sekarang dimutasi Kapolda yang Kapolres ya, terbaru ini kan pada pergantian Kapolda. Nah, ada enggak kita lihat Surimam ini rasa tangis, rasa tidak, masyarakat Sulsel kalau Kapolda, masyarakat Makassar kalau Makassar tidak mau Kapoltabes diganti, tetap di sini dia akan baik, tidak ada. Malah mungkin ada baca berita cuma diganti, judulnya saja tidak baca, tidak ada. Nah, kalau kita punya top leader di apa PH, baik di kepolisian, kejaksaan atau pengadilan apalagi diganti, masyarakat jangan kasih pindah atau diminta bawa dia ke sini untuk bertugas untuk memberantas kasus korupsi, menegakkan hukum, enggak. Nah, ini yang kita hilang. Sehingga Dir, Ya. ini kan seperti saya katakan tadi bahwa hukum adalah sarana untuk mewujudkan rasa keadilan Yes. masyarakat. Ya, toh? Tetapi kan terjadi pergeseran-pergeseran seperti yang Anda sampaikan tadi soal Rumah Sakit Batua, soal Toraja, ya kan. Nah, menurut saya kan, saya tidak bisa ngomong banyak
karena saya tidak begitu paham soal hukum. Tetapi saya sangat sederhana menilainya bahwa saya sangat percaya kepolisian memberikan suatu satu asumsi, satu keputusan bahwa dia total loss, ya kan, kerugian negaranya sekian, tersangkanya 13 titik, silahkan jaksa jalankan selanjutnya untuk dikirim ke pengadilan. Ya. Nah, kalau ini tidak terjadi, katakanlah seperti di Toraja, bolak-balik kayak Pak Hasbi bilang kayak setrikaan. Ini kan berarti turunnya budaya malu di aparat penegak hukum. Itu asumsi masyarakat, bisa saja saya curiga dengan seperti itu. Ya, masa sih udah jelas ini seperti Anda katakan, Batua ini sempurna kejahatan sempurna. Seluruh orang yang berpartisipasi di situ itu menjadi tersangka dan hasilnya total loss. Negara rugi kalau bisnis ini bangkrut, bos. Nah, gimana menurut Anda? Iya. Terlibat semua ya, aktornya terlibat semua. Iya. Komennya. Makanya tadi Ini kan kayak bapak, anak, ibu, pembantu, semua tersangkut. iya. Sebelum tadi ke legislatif kembali lagi, ini penting sangat sentil. Bagaimana DPR? Ini ada kasus nih, proyek yang dianggarkan tahun kemarin lah misalnya, tahun 2018 misalnya. Ini ada kasus. Bagaimana DPR mengevaluasi Pemkot dalam pelaksanaan proyek-proyek? Gimana nih kalau saya setuju ini proyek-proyek ini? Dia kan butuh persetujuan DPR itu RAPBD ya. Nah, kok pastikan tidak dikorup ini? Tidak seperti kemarin. Nah, ini pertanggungjawaban DPR kepada konstituennya mana? Ini seolah-olah terpisah kasusnya. Mau terjadi korupsi, DPR tetap itu padahal itu proyek produk DPR. Lewat RAPBD tadi disepakati bersama APBD. Dan tidak ada masalah melihat apa DPR buat DPR dalam kasus-kasus yang terjadi misalnya. Provinsi juga begitu. Kalau terpisah, seolah-olah terpisah, enggak urusanmu. Terus gimana, Dir? Ya, itu nyambung tadi. Ini soal pengawasan yang sangat lemah sebenarnya di konteks kinerja legislatif. Saya di beberapa komentar di media, dan itu bisa dibaca di media massa, DPR ini harus bertanggung jawab di balik kasus rumah sakit Batua ini. DPR ini juga harus kemudian diambil keterangannya. Ini soal pengawasan. Batua ini kan dianggarkan di berapa tahun? Tahun pertama 2018, kalau keterangannya anggota dewannya, yang saya baca, bahwa ternyata dianggarkan lagi. Sementara tadi sampaikan Pak Hasbi tadi, ini ada soal, you punya peran apa di sini? Harusnya kan you awasi dong, cegah ini. Tapi itu kemudian tidak terjadi. Nah, saya kembali tadi ke konteks case hukumnya sendiri. Ini ada pergantian Kapolda baru. Di beberapa media juga saya katakan bahwa datangnya Kapolda baru ini harapan baru juga untuk kemudian penuntasan kasus lebih serius. Karena bicara penegakan hukum, ini bicara tentang kepemimpinan. Pucuk pimpinannya dong, sebutnya di aparat penegak hukum ya. Pertanyaannya, Kapolda baru ini punya semangat pemberantasan korupsi enggak? Satu lagi, Nah, terima kasih, saya lupa. Ini dalam mempromosikan pejabat di APH misalnya. Terkadang sejatinya kan ini lengkap catatannya ACC. Tapi apakah Mabes Polri itu dalam mengangkat sebuah Kapolres atau Kapolda itu memperhatikan track record-nya enggak? Apa yang dia lakukan di sini atau tidak? Karena kita tidak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi pejabat di sini. Bagaimana dia punya trackingnya, masa lalunya dengan dia pernah menjabat di mana, bagaimana progres kata kasus korupsi misalnya, jangan sampai dia buruk tapi dipromosi sehingga ini ya faktor kaitannya political will. Orang ditunjuk jadi pejabat-pejabat seenak gudegnya Mabes karena partisipasi publik dia tidak lihat. Itu tadi. Terus Nah, sebenarnya persoalan penegakan hukum itu ada dikenal dengan criminal justice system. Criminal justice system itu mulai dari proses penyelidikan di kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian sampai kepada pengadilan tipikor. Tentunya ini kan tidak berhenti saja dalam konteks penegakan hukum, kita tidak bicara dalam konteks polisi maupun jaksa, tapi pengadilan juga penting untuk kemudian kita ingatkan.
Kenapa? Karena dia satu Tapi sistem. kan dia belum sampai di Iya situ. benar, itu untuk case Batua. Tapi yang saya mau bilang di konteks kasus-kasus korupsi lainnya. Oh. Kita bisa lihat terkait dengan putusan PN Tipikor terkait dengan terdakwa korupsi. Menurut penelitian ACC data terbaru untuk tahun 2020 kemarin, putusan tertinggi itu cuma 4 tahun. Kasus korupsi di Makassar. di Makassar. Yang PN Tipikor yang diputus di Makassar. PN Tipikor Makassar untuk keseluruhan Sulawesi Selatan. Karena PN Tipikor itu berada di ibu kota provinsi. Rumah minimum Nah, ini jadinya ya? penting untuk kemudian dilihat. Minimum jadinya. Iya, ini penting untuk kemudian juga dilihat. Jadi tidak dalam konteks kepolisian, kejaksaan, tapi pengadilan juga. Nah, saya ingin kembali mengatakan tadi ada terkait dengan ini bentuk kritik kita, itu bentuk kecintaan kita terhadap aparat penegak hukum supaya orang itu percaya. Yuk perbaiki kinerja Anda. Ini bukan dalam artian hate speech atau kebencian, bukan. Tapi dalam konteks kritik kecintaan kita untuk kemudian penegakan hukumnya harus berjalan sesuai dengan relnya. Iya. Dan yang pastinya tidak ada mafia peradilan di dalamnya. Ya kita berharaplah bahwa wajah hukum di Sulawesi Selatan ini ke depan semakin baik ya. Ya, ya. Tapi kan kalau kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadir sama Pak Hasbi tadi soal beberapa kasus yang seolah-olah ya kayak setrikaan aja bolak-balik tidak sehingga akhirnya setrikanya dingin sendiri. Ya kan? Ya mudah-mudahan tidak. Tapi yang kedua juga saya melihat bahwa masih ada satu institusi yang seperti Hasbi bilang yang keempat juga kelihatannya juga tidak kencang menyuarakan ini, yaitu media. Seolah-olah persoalan Mangkendek sama Batua ini kan hilang ditelan situasi seperti sekarang ini. Jadi memang persoalan-persoalan hukum, dinamika hukum itu memang rumit sekali, Pak Hasbi ya. Ya. Nanti minggu depan Anda Ya, ya. kita tugaskan untuk kita berbicara dengan tema yang lain. Ya, ya. Karena di ruang ini kita siapkan memang setiap hari Rabu kita siapkan untuk berbicara hukum. Mudah-mudahan teman-teman di grup WA Anda Ya, nanti ya, bisa ya. menonton ini dan bisa memberikan gambaran-gambaran yang bagus. Yang pasti forum diktum hari ini tidak menghasilkan diktum. Ya, ya. Tidak ada keputusan yang berlandaskan pasal sekian. Tetapi memang kalau berbicara hukum kan kadang-kadang panjang. Ya. Ujungnya susah sekali kita capai ujungnya. Tapi ya dinamikanya memang seperti itu. Sekali lagi terima kasih Kadir, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dengan Hasbi kita tos dulu. Kita tos. Oke. Terima kasih, selamat sore. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.